Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Zakiul Fatah dari kelompok 7 beserta kawan-kawan saya yaitu yang pertama ada Arif Maulana, kemudian ada Amar Noval, Fatur Rahman, Ferel Ferdian beserta Muhammad Abrar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai tentang perancangan konsep sistem AI untuk analisis konten agama dan deteksi awal. Pembahasan pertama, kita ketahui bahwa internet merupakan sebuah layanan yang sudah melebar luas secara global, di mana dengan internet ini, para penggunanya akan mendapatkan berbagai macam informasi dengan cara terhubung ke internet tersebut, baik itu dimanapun dan juga kapanpun. Termasuk dalam halnya yaitu konten agama. Dalam hal ini, jikalau volume konten ini sangat besar dan terus bertambah, dan menjangkau jutaan orang setiap hari, meskipun sebagian besarnya memang terdapat konten-konten positif, tapi tidak ada kemungkinannya juga. Ada kemungkinannya juga bahwa di antara konten-konten positif tersebut ada konten-konten negatif yang dapat menimbulkan yaitu dampak-dampak terhadap sosial, baik itu tentang ujaran kebencian ataupun radikalisasi yang dapat menyebabkan pecah belahan antara masyarakat di lingkungan sosial. Nah, hal inilah yang kita khawatirkan daripada penggunaan internet ini sendiri, di mana internet ini kan kita ketahui bahwa dia akan mendapatkan informasi selama kita akan connect ke dalamnya. Sehingga jikalau kita tidak akan tahu ataupun mencerna konten yang kita asumsikan itu ataupun konten yang kita konsumsikan itu dengan baik dan kita telaah dengan benar, itu akan menyebabkan hal-hal negatif yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian dengan adanya kecepatan penyebaran informasi di era digital ini akan memperparah tantangan dalam mengidentifikasi dan menangani konten-konten berbahaya yang telah kita sebutkan tersebut. Jadi, dalam hal ini, kita juga membutuhkan suatu sistem yang dapat menangani secara cepat tentang penyebaran untuk mengidentifikasi konten-konten negatif yang tersebar di dalam internet ini. Nah, pada zaman ini kita ketahui bahwa ini adalah tren daripada artificial intelligence ataupun AI. AI sendiri merupakan sebuah model yang dikembangkan, dilatih, yang nantinya jikalau sudah siap digunakan, itu akan mempermudahkan dalam berbagai hal. Nah, tidak tuntut kemungkinannya itu yaitu untuk kita mengembangkan suatu AI untuk analisis konten-konten negatif tersebut ataupun konten-konten yang ada di internet. Jadi, konten-kontennya itu akan diolah ataupun dianalisis dahulu oleh AI yang nantinya akan memberikan output yang akan memberikan informasi-informasi penting apakah itu konten itu bersifat netral ataupun bersifat radikalisasi. Nah, untuk hal ini kita dapat melakukannya yaitu dengan menerapkan analisis sentimen. Analisis sentimen sendiri yaitu merupakan analisis konten-konten digital secara emosional. Emosional sendiri berarti kita akan menelaah secara emosi konten ini akan mengarah ke arah positif maupun negatif ataupun sebagainya. Kemudian kita juga akan dapat menerapkan yaitu Natural Language Processing ataupun NLP. Nah, hal ini memiliki kemampuan untuk memproses dan memahami konteks teks dalam skala besar. Jadi, pemanfaatan AI ini dapat membantu dalam identifikasi pola bahasa yang mengindikasikan sentimen negatif, radikalisasi, ataupun potensi ancaman sosial lainnya. Jadi, inilah beberapa contoh penerapan AI ataupun analisis yang dapat kita terapkan untuk mengelola ataupun menerapkan analisis terhadap konten-konten digital yang berbahaya ataupun yang dapat menggerakkan ke arah radikalisasi ataupun negatif-negatif lainnya. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maulana akan melanjutkan sesi presentasi sebelumnya oleh teman saya Zakil Fatah. Oke, kemudian untuk apa website ini dibuat? Itu untuk memonitor dan menganalisis konten agama yang beredar di ranah online. Kemudian untuk mendeteksi narasi yang mengaruh pada radikalisasi dini atau ekstremisme.
kemudian memberikan wawasan tentang sentimen publik terhadap isu-isu keagamaan, kemudian mendukung upaya pencegahan penyebaran ideologi berbahaya melalui pemantauan berbasis data. Kemudian, apa permasalahan yang ingin diselesaikan? Yaitu keterbatasan sumber daya manusia untuk memantau secara manual subjektivitas interpretasi konten oleh manusia. Kemudian, kecepatan penyebaran konten berbahaya yang melebihi kemampuan penanganan manual. Kemudian, sulitnya membedakan antara kritik konstruktif dan provokasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Nah, uh, jadi sekarang kita akan masuk ke inti masalah yang ingin kita selesaikan dengan sistem ini. Jadi yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Jadi begini, coba bayangkan, menurut laporan dari data Reportal tahun 2024, pengguna internet di Indonesia itu mencapai 185 juta orang. Nah, di mana setiap menit itu ada ribuan konten agama yang diunggah di Facebook, TikTok, YouTube, dan forum diskusi. Nah, jadi mustahil semua itu diawasi secara manual oleh manusia. Nah, akibatnya banyak konten berbahaya lolos dan tidak sempat dipantau. Yang kedua itu ada subjektivitas interpretasi konten oleh manusia. Nah, jadi setiap orang itu punya cara pandang berbeda. Misalnya, komentar misalnya ajaran ini sudah tidak relevan. Nah, bagi sebagian orang ini kan kritik yang konstruktif. Nah, tapi bagi yang lain, yang itu bisa dianggap hinaan atau provokasi. Nah, jadi akibatnya moderasi manual sering menghasilkan keputusan yang tidak konsisten. Yang ketiga, ini ada kecepatan penyebaran konten berbahaya. Nah, kita tahu di media sosial, sebuah video itu atau postingan radikal bisa viral lebih dari 10.000 kali, misalkan share dalam waktu 1 jam. Nah, kalau hanya mengandalkan penanganan manual, biasanya itu udah terlambat ketika konten itu udah viral. Nah, lalu selanjutnya itu ada sulitnya membedakan kritik konstruktif dan provokasi. Nah, ada konten yang kelihatannya diskusi biasa saja, tapi sebenarnya mengandung narasi ajakan radikalisasi. Nah, secara terselubung misalnya pembahasan sejarah konflik agama yang sengaja dipelintir untuk memancing kebencian. Nah, ini sulit dideteksi tanpa analisis mendalam. Nah, jadi intinya tantangan kita itu ada pada keterbatasan manusia bisa interpretasi dan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi. Itulah kenapa uh, kami ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan aplikasi ini. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke tujuan utama pembuatan dari aplikasi ini. Nah, yang pertama itu mengembangkan model AI yang mampu mengidentifikasi sentimen baik itu positif, negatif ataupun netral dalam konten agama. Lalu selanjutnya itu membangun sistem deteksi dini untuk narasi radikal atau ekstremis dalam konten online. Nah, yang ketiga itu menyediakan data dan analisis yang objektif untuk mendukung pihak berwenang dan lembaga terkait dalam upaya deradikalisasi dan pencegahan konflik. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya literasi digital dan bahaya radikalisasi online. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber data dan fakta. Yang pertama, konten online, forum diskusi keagamaan, platform media sosial, blog, berita online, video ceramah. Selanjutnya ada studi kasus, laporan dari lembaga riset terkemuka mengenai tren radikalisasi online di Indonesia dan global. Selanjutnya, publikasi ilmiah, jurnal-jurnal yang membahas analisis sentimen, NLP, dan deteksi radikalisasi menggunakan AI. Selanjutnya ada pakar keagamaan dan sosial, wawancara dan konsultasi dengan ulama sosiologi,
dan psikologi untuk pemahaman konteks. Selanjutnya ada laporan pemerintahan atau LSM. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama, dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada kontra radikalisasi. Harapannya, menciptakan ruang digital yang lebih aman dan damai, meminimalisir penyebaran ideologi radikal dan ujaran kebencian, mendorong dialog yang konstruktif dan toleransi antar umat beragama, dan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan strategi pencegahan radikalisasi berbasis data. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu rekomendasi etis Islami, privasi pengguna, pentingnya pengawasan manusia, batasan AI dalam memahami konteks spiritual, potensi bias algoritmik, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi kesimpulannya, pemanfaatan AI untuk analisis sentimen konten agama dan deteksi radikalisasi awal online menawarkan potensi besar dalam menjaga harmoni sosial di era digital. Namun, implementasinya harus diiringi dengan prinsip kehati-hatian, pertimbangan etis yang mendalam, terutama dari perspektif Islami, dan kolaborasi multi pihak. Tujuannya bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, melainkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan bebas dari narasi yang merusak. Cukup sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.